Dulu, banyak orang percaya bahwa Jepang adalah salah satu negara paling sulit untuk dimasuki oleh tenaga kerja asing. Negara ini dikenal memiliki standar kerja yang sangat tinggi, budaya disiplin yang kuat, serta sistem yang menuntut ketelitian dalam hampir setiap aspek kehidupan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bekerja di Jepang bahkan dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, siapa sangka, situasi yang terjadi saat ini justru mulai menunjukkan perubahan yang sangat menarik. Jika dahulu para pencari kerja berlomba-lomba mencari peluang untuk masuk ke Jepang, kini banyak perusahaan Jepang yang justru bergerak aktif mencari tenaga kerja dari Indonesia. Perubahan ini tentu bukan terjadi secara tiba-tiba. Di baliknya terdapat sebuah masalah besar yang sedang dihadapi Jepang dan dampaknya mulai dirasakan hampir di seluruh sektor ekonomi negara tersebut. Masalah itu adalah krisis demografi. Selama beberapa dekade terakhir, angka kelahiran di Jepang terus mengalami penurunan. Semakin sedikit anak yang lahir setiap tahun, sementara di saat yang sama, usia harapan hidup masyarakat Jepang termasuk yang tertinggi di dunia. Akibatnya, jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah, sedangkan jumlah penduduk usia produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi justru semakin berkurang. Kondisi ini menciptakan tantangan yang tidak sederhana. Bayangkan sebuah negara maju dengan teknologi canggih, infrastruktur modern, dan ekonomi besar, tetapi mulai kekurangan orang untuk bekerja. Inilah yang sedang terjadi di Jepang. Banyak perusahaan kesulitan mendapatkan karyawan baru, restoran membutuhkan staf tambahan, pabrik memerlukan operator produksi, rumah sakit dan panti jompo memerlukan tenaga perawat, sementara sektor konstruksi terus mencari pekerja untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang masih berjalan. Masalah ini bukan hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga mulai menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka panjang. Para analis bahkan memperkirakan bahwa kekurangan tenaga kerja di Jepang dapat berlangsung selama puluhan tahun ke depan apabila tidak ditemukan solusi yang efektif. Karena itulah, Jepang mulai membuka diri lebih luas terhadap tenaga kerja asing. Dan di antara banyak negara yang menjadi perhatian mereka, Indonesia muncul sebagai salah satu kandidat yang paling menarik. Mengapa Indonesia? Jawabannya ternyata cukup sederhana sekaligus sangat penting. Ketika Jepang menghadapi penuaan populasi, Indonesia justru sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan proporsi usia produktif yang masih mendominasi. Jutaan anak muda Indonesia memasuki usia kerja setiap tahunnya. Bagi Jepang yang sedang kekurangan tenaga kerja, kondisi ini merupakan sebuah peluang yang sangat berharga. Namun, daya tarik Indonesia ternyata tidak hanya terletak pada jumlah penduduknya. Banyak perusahaan Jepang menilai bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pekerja Indonesia dikenal memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, mudah belajar, serta mampu bekerja dalam lingkungan yang menuntut disiplin tinggi. Selain itu, sikap ramah dan kemampuan membangun hubungan sosial juga menjadi nilai tambah yang sering mendapat apresiasi dari perusahaan Jepang. Tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan Jepang yang menjalin kerjasama langsung dengan berbagai lembaga pelatihan, sekolah vokasi, hingga institusi pendidikan di Indonesia. Mereka tidak lagi sekedar menunggu lamaran masuk. Sebaliknya, mereka mulai aktif mencari calon pekerja yang potensial. Ada perusahaan yang menyediakan pelatihan bahasa Jepang sejak awal. Ada pula yang menawarkan berbagai program pengembangan keterampilan agar calon pekerja lebih siap ketika tiba di Jepang. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola rekrutmen. Jika dulu persaingan terjadi di antara para pelamar yang ingin mendapatkan pekerjaan di Jepang, kini sebagian perusahaan Jepang justru harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas dari Indonesia. Mereka menyadari bahwa sumber daya manusia yang kompeten semakin menjadi aset yang sangat berharga. Salah satu sektor yang paling aktif merekrut tenaga kerja Indonesia adalah sektor perawatan lansia atau caregiving. Jepang saat ini memiliki populasi lansia yang sangat besar dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menciptakan kebutuhan yang sangat tinggi terhadap tenaga perawat dan pendamping lansia. Selain itu, sektor manufaktur juga membutuhkan banyak pekerja untuk berbagai industri seperti makanan, elektronik, dan komponen otomotif. Belum lagi sektor konstruksi yang terus memerlukan tambahan tenaga kerja untuk mendukung berbagai proyek pembangunan yang masih berjalan. Di sisi lain, industri perhotelan dan restoran juga mulai membuka peluang yang semakin luas bagi pekerja Indonesia.
Banyak perusahaan yang kini jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya dalam menerima tenaga kerja asing sebagai bagian penting dari operasional mereka. Dengan kata lain, tenaga kerja asing bukan lagi dianggap sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan berbagai sektor ekonomi Jepang. Meski demikian, bekerja di Jepang tetap bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang hanya melihat besarnya penghasilan yang bisa diperoleh tanpa memahami tantangan yang harus dihadapi di baliknya. Budaya kerja Jepang terkenal sangat disiplin. Ketepatan waktu bukan sekedar anjuran, melainkan kewajiban. Standar kualitas pekerjaan juga sangat tinggi. Kesalahan kecil seringkali harus diperbaiki dengan serius agar tidak berdampak pada keseluruhan hasil kerja. Selain itu, kemampuan berbahasa Jepang menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam beradaptasi. Tanpa kemampuan komunikasi yang memadai, berbagai aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan akan menjadi jauh lebih sulit. Karena itulah, mereka yang berhasil berkembang di Jepang umumnya bukan hanya memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi juga mental yang kuat, kesabaran tinggi, dan kemauan untuk terus belajar. Kabar baiknya, banyak tenaga kerja Indonesia yang mampu membuktikan kualitas mereka. Tidak sedikit yang setelah beberapa tahun bekerja, berhasil mendapatkan kepercayaan lebih besar dari perusahaan. Ada yang menjadi supervisor tim, ada yang berperan sebagai penerjemah lapangan, dan ada pula yang menjadi penghubung antara manajemen Jepang dengan pekerja baru dari Indonesia. Keberhasilan-keberhasilan seperti inilah yang secara perlahan membangun citra positif pekerja Indonesia di mata perusahaan Jepang. Bagi Indonesia sendiri, fenomena ini sebenarnya membawa peluang yang sangat besar. Selain memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengalaman bekerja di Jepang juga menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Para pekerja yang kembali ke Indonesia membawa pengalaman berharga mengenai budaya kerja yang efisien, teknologi industri modern, serta standar profesional yang tinggi. Pengetahuan tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi perkembangan industri nasional apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Indonesia tidak boleh hanya bangga karena banyak tenaga kerjanya diterima di luar negeri. Kesempatan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Pendidikan vokasi perlu diperkuat, pelatihan keterampilan harus terus ditingkatkan, penguasaan bahasa asing perlu diperluas, sertifikasi profesi yang sesuai standar internasional juga harus menjadi perhatian utama. Karena pada akhirnya, dunia sedang memasuki era persaingan baru. Jika dahulu negara berlomba menguasai sumber daya alam, kini yang menjadi rebutan adalah sumber daya manusia berkualitas. Negara yang memiliki tenaga kerja muda, terampil, dan produktif akan memiliki posisi yang semakin strategis dalam perekonomian global. Menariknya, hubungan antara Jepang dan Indonesia kini mulai menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan masa lalu. Jika dahulu banyak orang menganggap hanya Indonesia yang membutuhkan Jepang, kini kenyataannya Jepang juga membutuhkan Indonesia. Bukan karena sumber daya alamnya, melainkan karena sumber daya manusianya. Jepang membutuhkan generasi muda Indonesia yang produktif, memiliki semangat belajar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Inilah alasan mengapa semakin banyak perusahaan Jepang bergerak cepat mencari tenaga kerja Indonesia. Mereka bukan sekedar mencari pekerja untuk mengisi posisi kosong. Mereka sedang mencari orang-orang yang dapat membantu menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah tantangan demografi yang semakin berat. Dan ketika semakin banyak negara mulai melirik talenta Indonesia, itu menjadi sinyal bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mulai mendapat pengakuan yang lebih luas di tingkat internasional. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia siap memanfaatkan peluang besar ini. Karena jika kualitas pendidikan, keterampilan, dan profesionalisme terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan sumber daya manusia terbesar di Asia pada masa depan. Dan saat itulah, dunia tidak hanya akan melihat Indonesia sebagai negara dengan populasi besar, tetapi sebagai negara yang memiliki talenta-talenta yang mampu mengubah peta ekonomi global.